Saya dengan segala hormat, saya menghormati pihak-pihak yang memang mempunyai ide untuk itu. Dalam berdemokrasi itu juga nggak boleh dikriminalisasi, itu wajar gitu, itu boleh gitu kan. Karena kan yang nggak boleh itu karena gini, orang mendesak untuk makzul itu boleh kan, dilindungi, boleh dong, itu kan pendapat subjektif orang gitu loh, artinya boleh gitu. Justru itu, jadi menurut saya hal yang ini, apalagi mundur, ya maaf kata, kita nyuruh mundur di demo aja nggak mau nangkepin, terus kita mau nyuruh mundur dia mau dengerin, logis aja maksud saya gitu loh. Jadi menurut saya justru yang nggak boleh itu perpanjangan, itu kan nggak dikenal. Kalau masuk itu dikenal tadi ada di Undang-Undang Dasar 45. Kalau perpanjangan masa jabatan nggak dikenal, orang berwacana itu harusnya nggak boleh itu. Satu hal lagi bisa ya, ini sangat kompleks sekali ya. Apakah merupakan akumulasi kemarahan rakyat terhadap kasus-kasus yang tadi seperti kita sebutkan, atau kasus-kasus ketidakadilan yang lain. Kita tidak bisa menutup mata. Sekarang ini kan banyak pihak-pihak ingin menuntut pemakzulan Jokowi dengan membawa bukti-bukti pelanggaran-pelanggaran konstitusi berat, ringan, korupsi, ketidakadilan, nepotisme dan sebagainya, itu kebohongan dan sebagainya, itu banyak sekali. Hampir tidak bisa memenuhi 2 halalan lalu, dan itu bisa dibuktikan satu persatu. Nah, kemudian mereka berakhir sekarang ini dengan minta mundurnya Jokowi, terutama para buruhnya yang melakukan demo besar-besaran, yang sudah putus asa bertahun-tahun demo, dan kemudian secara undang-undang juga kemudian sudah merasa senang dibela oleh MK dalam judicial review mereka. Cuma sebelum habis masa 2 tahun yang diminta oleh MK itu, tahu-tahu seenaknya sendiri kemudian Presiden Jokowi itu membuat perpu, seolah-olah perpu itu membatalkan dari MK itu atau mengembalikan lagi terhadap seperti kayak undang-undang itu. Nah, ini yang membuat frustasi mereka, sampai mereka kemakan besar-besaran. Kalau sudah nggak bisa, ya sudahlah, kita minta mundur. Nah, jadi hampir semua ini melihat ketidakadilan dan putus asa itu, kemudian mereka meminta maju. Nah, pertanyaan saya, apakah tuntutan masyarakat secara luas ini minta pemakzulan Jokowi itu adalah merupakan tindakan yang konstitusional atau inkonstitusional? Apanya yang menuntut pemakzulan, padahal juga minta pernah salah satu kelompok petisi 100 itu, yang saya tahu karena saya ikut menandatangani itu adalah dibacakan, diserahkan kepada wakil MPR ya, Bapak Tanzil Lindung, dan diterima di gedung MPR itu juga, dan nampaknya belum ada tanda-tanda ditanggapi atau tidak. Nah, sekarang itu tidak berhenti. Nah, tuntutan pemakzulan seperti itu tindakan yang dibenarkan secara hukum atau menyalahi prosedural? Ya, jadi gini, karena memang setahu saya di pasal 7 pasal Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau presiden atau wapres itu satu, dia itu pengkhianat terhadap negara, korupsi, menyuap, tindak pidana berat lainnya, kemudian perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, salah satu itu bisa. Tapi prosedurnya harus disetujui oleh 2/3 anggota legislatif, kemudian diajukan kepada Mahkamah oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, saya lupa. Pertanyaan saya, mungkin nggak DPR itu? Ya, kita realistis saja, gitu. Ya, kalau nggak mungkin, menurut saya sekarang DPR dikuasai, quote-unquote, oleh Presiden juga. Nah, dan bagaimana sekarang kalau kita bicara sekarang Partai Gerindra sudah mulai merapatkan juga ke Pak Jokowi, belum lagi partai pendukung lainnya, artinya sebenarnya legislasinya bisa dipegang oleh DPR. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana dalam Omnibus Law itu presiden yang disuruh sama yudikatif untuk melakukan
perbaikan, bukan yang memperbaiki malah membuat perpu ya kalau saya nggak salah. Betul. Gitu. Menurut saya itu sudah nyata gitu loh, tapi nggak ada tuh mereka yang berinisiatif untuk itu, padahal kan mereka itu wakil rakyat kita. Gitu. Menurut saya ini hal yang masuk akal, tapi nggak masuk kantong gitu. Masuk akal tapi nggak masuk dalam kekuasaan. Itu repot. Artinya apa? Ya nggak masuk kekuasaan nanti nggak bisa apa-apa gitu loh maksudnya. Itu jadi menurut saya hal yang ini, apalagi mundur. Ya maaf kata, kita nyuruh mundur di demo aja nggak mau nanggepin, terus kita mau nyuruh mundur dia mau dengerin, logis aja maksud saya gitu loh. Jadi menurut saya dengan segala hormat, saya menghormati pihak-pihak yang memang mempunyai ide untuk itu dalam berdemokrasi, itu juga nggak boleh dikriminalisasi, itu wajar gitu, itu boleh gitu kan, karena kan yang nggak boleh itu karena gini, orang mendesak untuk makzul itu boleh kan, dilindungi boleh dong, itu kan pendapat subjektif orang gitu loh, artinya boleh gitu gitu. Justru yang nggak boleh itu perpanjangan, itu kan nggak dikenal. Kalau makzul itu dikenal tadi ada di Undang-Undang Dasar 45. Kalau perpanjangan masa jabatan nggak dikenal, orang berwacana itu harusnya nggak boleh, itu pelanggaran. Ada beberapa butir yang kalau dinyatakan huru hara atau apa dan lain itu mungkin bisa, tapi menentukan mana yang itu huru hara atau tidak kan tidak gampang. Enggak, perpanjangan masa jabatan itu nggak ada di konstitusi. Setahu saya nggak ada, setahu saya ya gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya pertentangan, ide-ide untuk itu sebenarnya melanggar konstitusi, dan itu yang harusnya melakukan suatu hal yang serius, harus ditindaklanjuti atas pelanggaran konstitusi gitu. Jadi menurut saya itu yang serius. Tapi kalau pemakzulan, nyuruh mundur apa itu sebenarnya wajar, namanya pejabat publik. Dia kan mengabdi untuk rakyat. Kalau rakyatnya nggak puas mengajukan ada nggak benar, masa nggak boleh? Kecuali dia raja gitu loh, kecuali kita tindak monarki gitu kan, nggak boleh gitu kan. Kalau raja kan letter semua negara ini ya saya, kalau misalnya nggak suka sama negara, nggak suka sama saya kan begitu kan, ya cari negara lain aja. Ini kan enggak, kita udah sepakat kita demokrasi, kita Pancasila dengan sistem-sistem yang sudah diatur gitu kan, dan itu memungkinkan. Jadi menurut saya nggak tepat juga ketika orang mau menuntut seseorang untuk yang memang pejabat publik yang untuk nggak pantas gitu kan. Karena gini, kadang kita repot sih, orang nih judulnya pejabat publik, judulnya abdi negara, judulnya pengabdi masyarakat, tapi mentalnya mental raja gitu loh, repot. Kalau mental raja, ayo kita konsisten. Anda jangan ngambil duit pajak rakyat, Anda jangan ngutip duit rakyat dengan iuran ini itu. Anda ngutip pajak, ya kemudian Anda sama yang bayar pajak tadi dikritik, dikasih tahu, dikoreksi, nggak terima, kan lucu gitu maksud saya gitu. Kecuali dia hidup dari gajinya, dia nggak ngambil gaji apa kayak raja gitu. Raja aja ngambil upeti juga kan gitu. Itu pun sistem pemerintahnya kerajaannya gitu loh. Kita kan sebenarnya nggak konsisten, kita nggak konsisten demokrasi secara de jure, tapi de facto-nya orang yang nggak suka dikriminalisasi, dipidana sedemikian rupa gitu kan, yang dibenci, nggak boleh seharusnya. Katanya karena dikritik marah. Oke lah, sekarang jabatan itu hanya tinggal beberapa bulan, dan satu pun tuntutan ketidakadilan, tuntutan dari masyarakat, kekejian apa itu rezim ini kepada rakyat itu sudah tidak ada yang dipenuhi. Dan sampai sekarang ini berakhir masa jabatannya tidak ada permohonan maaf, bahkan menambah-nambah, tidak menyelesaikan urusan-urusan menjadi kewajiban, malah membuat kontrak-kontrak baru terhadap negara Cina misalnya itu, mempersilahkan masalah IKN lah, kita tahu semua ya, pelanggaran terhadap pembiayaan kereta cepat yang tadinya katanya bisnis murni sekarang sudah dijadikan menjadi hutang APBN yang itu besar-besar ya. Dan itu tidak bisa terpenuhi. Andai kata rezim ini pasti akan berganti ya. Karena kalau tadi menurut Bang Aziz tidak ada alasan untuk perpanjangan, berarti kan dia akan berganti ya. Apakah si presiden ini
atau dengan rezim yang dianggap bersalah, 1, 2, 3 menteri-menterinya melakukan korupsi, pelanggaran hukum dan sebagainya itu bisa dituntut secara hukum walaupun sudah berlalu masa rezim ini, karena tuntutan rakyat yang begitu tinggi untuk mereka dihukum. Apakah bisa dilakukan tuntutan itu biar untuk ancaman kejeraan mereka untuk menghentikan perbuatan-perbuatan begini? Iya bisa, bisa aja. Karena kan mekanik kan gini Om Lim, hukum itu nuansanya itu ditentukan oleh politik gitu kan. Jadinya kalau kita hukum itu ditentukan oleh penguasa politik gitu. Nanti penguasa politik kebijakannya gimana? Sederhananya begitu aja menurut saya. Jadi kalau kita mau lihat kemungkinan, ya tentu saja ada. Cuma problemnya siapa nanti estafet politiknya itu. Gitu. Makanya nggak heran ada cawe-cawe. Ya alasannya gampang lah, kepentingan bangsa negara. Ya itu klise lah. Itu artinya itu hal yang menurut saya nggak orang percaya juga. Ya, itu akibat dari dia melakukan perbuatan yang tidak adil itu, kemudian rakyat tidak berpihak pada dia, tidak mau memilih dia, itu resiko dia kan artinya. Iya, jadi maksud saya memang penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Nah itu menurut saya. Jadi kalau tadi Om Lim bilang mungkin nggak mungkin penegakan hukum dengan model begini bukan mungkin. Tapi tentukan dulu kemenangan politiknya. Kalau politiknya menang bisa, politiknya kalah ya mimpi lah. Itulah makanya cawe-cawe. Jadi menurut saya kadang orang-orang yang zalim ini, yang top itu, top yang atas itu pintar-pintar yang saya akui gitu. Mereka sedemikian rupa menutup celah-celah yang saya akui dengan segala hormat, pintar lah gitu kan. Tapi yang bawahnya itu kasihan memang. Boleh nggak saya mengatakan bahwa apakah mereka menganggap hukum itu, kebenaran itu patokannya bukan hukum itu sendiri, tapi kebijakan apa secara subjektif yang mereka lakukan, ini hukum, kamu harus patuhin. Ada nggak kemungkinan seperti itu, arogansi seperti itu cara memimpin? Ya ada, tapi menurut saya itu berdiri dari kepentingan. Itu mengganggu kepentingan dia, lalu ya itu harus ditegakkan. Kuncinya kepentingan aja. Itu mengganggu kepentingan dia apa enggak gitu. Kalau misalnya dia arogan tapi nggak mengganggu kepentingannya, enggak ini. Kita lihat itu di jalan yang suka ngangkok itu kan, kalau masyarakat bilang arogan, tapi nggak ganggu kepentingan saya, apa yang saya tindak kan begitu. Nah, itulah menurut saya. Jadi orang-orang itu memang sebenarnya urusannya kepentingan. Makanya nanti ketika ada orang yang kalem-kalem aja kemudian didepak juga, ya karena ada beda kepentingan sama saya gitu. Itu sih. Iya. Baik, terima kasih Bang Aziz. Saya cuma merasa gergetan saja ya. Artinya kita ini, negeri ini tadinya sudah makin akan membaik, tumbuh pemimpin-pemimpin, katakanlah presiden itu ya, yang cukup sempat orang pinter-pinter dan bijak ya. Seperti ya saya tidak sebutkan siapa orangnya, tetapi paling tidak saya melihat bahwa yang sekarang ini kok begitu buruk sekali ya. Apalagi pengakuan dia bahwa dia adalah memiliki IPK cuma 2 gitu. Saya memang nggak pinter seperti kayak gitu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa saya kok diajak-ajak, dan itu terucap dalam pidato kenegaraan itu. Jadi saya cuma mengatakan, kita ini mimpi apa negeri kita ini yang diberikan oleh Allah, pemimpin yang seperti itu? Apakah karena memang akibat kesalahan dari rakyat juga selama ini tidak pernah menegakkan keadilan, menuntut keadilan kepada penguasa yang kecil-kecil sampai didiamkan, akhirnya sekarang ini mendapat satu keberatan besar yang itu. Apa komentar dari sedikit saya mau komentari. Kalau kita memaksa presiden mundur di demo aja nggak mau nemuin, gimana mau dengerin soal mundur. Yang kedua, mau dimakzulkan itu mekanismenya yang mau makzulkan itu MPR atas usul DPR harus dihadiri 3/4 kehadiran dari seluruh anggota tadi, kemudian 2/3-nya mengusulkan itu, kemudian usul itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang DPR kita tahu sendiri bagaimana sudah digenggam secara majority oleh presiden itu sendiri. Dan kalau mau dibawa ke MK, siapa ketua MK-nya? Siapa? Ya Mahkamah Keluarga.
Bukan saya ngomong. Artinya ini enggak ya secara dunia mustahil lah. Secara ukuran dunia ya. Gitu. Jadi kalau tadi Bapak Omid tadi yang tanya tadi terakhirnya yang tadi ditanya sama saya sebelum saya jawab itu tadi. Masalah. Tadi nanya saya tadi sebelum saya jawab. Nanyanya apa tadi? Tadi nanya apa terakhir? Maaf. Lupa saya. Yang barusan tadi kan saya akhirnya jawabnya ini dulu. Mahkamah Keluarga tadi. Enggak sebelumnya nanya apa tadi? Terakhir pertanyaan terakhir. Oh, pemakzulan. Iya. Habis itu kan tadi terakhir tanya apa tadi? Terakhir. Lupa saya. Pertanyaannya barusan apa yang terakhir? Pak, waktu ada yang tadi nanya apa? Bukan barusan sebelum saya jawab itu tadi nanya bagaimana nih ke depan tadi. Oh iya, bagaimana? Iya, bagaimana sikap kita apa itu? Oh, terhadap yang nasib ini, apakah bisa dituntut nanti? Udah bisa. Tentu saya bisa kan saya bilang tadi negara menunggu tergantung dari kemenangan politik gitu. Terus bagaimana sikap kita gitu kan? Kok kita mimpi apa bisa ini? Oh iya. Menurut saya kita mimpi buruk gitu kan. Menurut saya. Kemudian juga ya sunatullahnya memang kalau saya setiap permasalahan kita bawa kepada ranah keyakinan kita karena kan memang kita hidup ini memang menjalani sesuatu yang berdasarkan oleh keyakinan tadi gitu. Jadi ya kita kembalikan ke sunatullah bahwa memang sekarang ini kan zaman memang bukan jabarian ya, zaman penguasa-penguasa yang zolim gitu kan. Ya artinya memang itu adalah suatu sunatullah yang harus kita jalani gitu. Bagaimana menggenggam bara gitu kan segala macam. Jadi memang berat gitu kan, tapi ya ini konsekuensinya dan kita kan nggak bisa memilih untuk hal tersebut gitu kan. Jadi ya kita harus jalan dengan baik. Tinggal kalau memang kita ada di bagian itu ya hati-hati gitu kan, jangan sampai terjerat terlalu jauh di dalam kezaliman tadi. Kalau kita memang bagian dari penguasa, kalau ditakdirkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ditakdirkan sebagai yang sebaliknya, maka kita sabar dan juga menempuh jalan-jalan yang memang diatur oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Jadi menurut saya tetap, makanya saya sangat bingung ya dengan pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintahan tapi melakukan hal-hal yang destruktif gitu kan. Artinya saya nggak setuju orang-orang yang melakukan hal-hal yang kurang baik tadi, yang tidak baik tadi. Tetap kita bagaimanapun kita kritisi, kita cek dan recheck, kita ingatkan mereka, itu adalah kewajiban kita. Tapi tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tentu saja melampaui batas terhadap mereka gitu kan, seperti itu. Karena semua itu ada balasannya dan juga biarkan mereka menerima akibatnya nanti. Kita tugasnya mengingatkan dan juga kita sebagaimana surat Al-Isra ayat 31 yang kalau kita mau menginginkan kebatilan itu sirna, maka kita harus mendatangkan kebaikan. Kita harus, ya boleh kita, udahlah kita usaha aja ke gunung gitu kan. Kemudian kita ngikutin Ashabul Kahfi dengan alasan Ashabul Kahfi menyelesaikan masalah dengan tidur. Jadi jangan kita mikir sebagai pemuda Ashabul Kahfi. Kan? Tapi juga nggak nyalain itu bagian dari ayat Quran. Tapi jangan kita mimpi gitu kan, mau menyelesaikan masalah dengan cara tidur gitu kan. Kan Ashabul Kahfi menyelesaikan masalah dengan dia tidur ratusan tahun kemudian seolah karena tidak mampu kemudian tidur gitu kan. Berlepas diri itu menurut saya kurang tepat juga karena tafsirnya bukan diperuntukkan untuk hal-hal yang umum. Yang umum ya tadi Al-Isra yang saya selalu dengar ceramahnya Habib Rizik itu bahwa soal kebatilan tadi itu menurut saya harus harus kita konsisten lah gitu kan. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Aziz. Saudara yang mulia, sekarang kalau kita mendengar dari Bang Aziz tadi, kembali kepada kita, mau fokus terhadap kepemimpinan yang akan datang supaya tidak terjadi musibah seperti ini, atau kita saking dendamnya fokus pokoknya tetap melakukan tuntutan kepada penguasa Jokowi ini untuk lengser. Tadi saya koreksi, bukan ayat 31, ayat 81.
Al-Isra ayat 1 wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Kalau menurut Habib Rizik yang beliau pelajari kan, katakanlah yang benar telah datang, yang batil tak lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, di situ ada tuh yang benar telah datang. Jadi yang datang itu, yang benar itu kita datang dulu. Jadi bukan ujuk-ujuk batil itu hilang, enggak. Di situ kan bilangnya waqul ja'al haq, bahwa telah datang yang hak. Kalau kita nggak datangkan yang hak, gimana yang batil itu sirna? Kalau kita cuma tidur sebagaimana Ashabul Kahfi, kemudian kita pengen yang sirna, enggak. Ashabul Kahfi tidur, tapi di bawahnya juga ada yang memang bergerak. Jadi kita harus ada kepedulian ya, untuk memunculkan yang hak, supaya yang batil tadi, maka dia akan di bawahnya. Kalau hak tidak ditumbuhkan, maka yang akan memimpin adalah kebatilan. Ini tanggung jawab pada kita ya. Jadi tidak pantas bagi kita yang sedang merundung masalah ini diri. Kita harus bersama-sama. Insya Allah kita akan segera dipimpin oleh penguasa atau pimpinan yang adil untuk bergerak bersama melawan kepada kebatilan ini. Terima kasih Bang Aziz pada malam hari ini, semoga ada pencerahan bagi umat dalam bersikap terhadap persoalan yang menimpa kaum. Dan kita harus optimis. Optimis ya. Sebagaimana optimisme tadi pemuda kafe yang mereka kita mikir pusing, nanti diomelin tadi pusing nih, gimana nih kan? Tapi ingat, pemuda Ashabul Kahfi itu nggak pernah bayangin kalau pertolongan itu datang dengan tidur. Artinya bukan ngajarin kita tidur, artinya kita tetap optimis. Yang tidur aja bisa dapat jalan, apalagi kita yang kena. Saya cuma untuk keikhlasan saja, saya cuma mengingat ayat in ahsantum bi anfusikum. Ya kita berbuat baik, ya saya nggak kepengen, pokoknya ini untuk kembali kepada sikap kebalikan. Yang tidur aja dapat kebaikan. Kita berharap kita semua berlomba-lomba berbuat kebajikan untuk kebaikan negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.